Gue sempet sama almarhum sama Kang Baron, Kang gila apa Kang? Gue lebih ke apa ya? Jadi serius beneran gitu. Jadi si Vince Neil sama John Corabi ketemu nih. Rockstar itu ketika di atas panggung gue jadi rockstar. Tapi ketika di bawah ya gue orang biasa ya. Ya pokoknya gitulah. Serius itu harus tetap ada. Gue ingin terus nih. Gitu. Bikin parah sih. Bicara musik, bicara rasa. Bicara musik, bicara selera. Rasa dan selera dalam bermusik itu adalah hak Anda. Tapi di sini di FK Musik, semua adalah sama. Musik for everyone, musik untuk semua. Dan siapapun Anda, apapun selera musik Anda, keroncong, pop, dangdut, sampai rock, semua sama. Rocker juga manusia. Nah, ngomongin rocker juga manusia, Sobat Forum semua pasti ada yang tahu rocker juga manusia itu sebuah lagu yang buat gue legend gitu. Punya banyak arti. Dan kebetulan kali ini gue kedatangan langsung nih band yang bawain rocker juga manusia, Boim Serius. Bang Boim, apa kabar Bang Boim? Alhamdulillah. Oh ya, ini baik. sekalian karena masih COVID ya, karena masih pandemi ini, kita semua udah menjalankan prokes dengan ketat, termasuk kita juga udah melakukan tes antigen ya. Dan hasilnya apa ya Bang Boim? Hasil lo apa ya? Negatif dong. Negatif. Kalau hasilnya positif, strip 2 apa strip 1? Strip 2 hamil kayaknya. Strip 2 hamil berarti. Hasilnya negatif. Alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi sekaligus memang gue kasih pesan buat teman-teman semua bahwa saat ini kita masih dalam masa pandemi, meskipun masih level 1 tapi tetap harus jaga prokes. Kita langsung ke Bang Boim Serius. Nama serius gitu kan? Boim. Gue manggilnya Boim aja ya. Boim aja. Meskipun lo lebih tua dari gue ya. Lu tuan gue. Tuan. Gue tuan lu gitu. Oh, tuan lo ya. Jadi kalau ngomongin serius, orang pasti udah banyak tahu ya. Udah banyak tahu soal serius. Sebenarnya, lo boleh cerita nggak? Lo boleh sharing ke sobat-sobat forum, audiensnya FK Musik nih, yang lo tahu band Serius itu awalnya kayak gimana sih? Awal muasalnya kayak gimana sih sampai jadi sebuah band yang namanya Serius dan sekarang orang banyak tahu Serius itu. Di awalnya? Dari tengah-tengah nggak apa-apa, mau dari ujung juga nggak apa-apa. Enggak. Serius itu awal sekumpulan anak-anak mahasiswa ITB sih sebenarnya. Dulu mereka angkatan 93, SR 93. Jadi setiap angkatan itu punya band masing-masing gitu. Jadi dulu awalnya malah banyak banget. Kayak kabaret gitu lah modelnya. Akhirnya mereka manggung dengan kostum yang aneh-aneh segala macam gitu. Terus Serius itu dari bahasa Sunda seri artinya ketawa. Terus dikasih tambahan es jadi serius gitu. Terus ada lagi band satu lagi teman-teman juga ada sirkus gitu. Ada lagi banyak lah pokoknya. Nah dari situ mereka bikin musik. Setelah mereka pokoknya ngilangin kepenatan kuliah ya. Udara di kampus deh pokoknya. Kampus main musik. Terus akhirnya mereka lulus. Sebelum lulus mereka bilang, kita bikin satu album yuk. Habis itu udah bubar gitu.
Akhirnya bikin album. Satu album itu yang judul albumnya Rocks Banget. Rocks Banget. Iya. Itu jadi album pertamanya Serius. Album pertama Serius. Rock Banget. Dan yang unik nih kalau Sobat Forum tahu ya, Rock Bangetnya Serius yang pertama itu alirannya bukan heavy metal. Happy. Jadi kalau orang Sunda happy, kalau H-A-P-P-Y Susah gue bilang F susah. jadi happy metal, jadi metal yang gembira. Metal yang gembira. Happy metal tuh happy metal yang gembira buat Serius. Dan album pertamanya Serius itu genrenya ini ya, nge-jazz sih malah ya. Disco apa nge-jazz? Nge-rock sih sebenarnya. Nge-rock, tetap nge-rock. Hard rock sih sebenarnya. Lebih ke hard rock. Akhirnya ada satu lagu bukan satu lagu jagoan sih, nggak sengaja kebenaran. Kebenaran ada satu lagu judulnya itu musik jazz. Tahu mungkin tahu ya. Daripada musik metal lebih baik musik jazz. Iya. Dari situ mereka ke MTV. Pada saat itu. Oh iya. Oke. Terima kasih. Makasih ya. Sebelah sini. Mereka Makasih, Kak. ke MTV. Dari MTV situlah mulai dilirik sama industri, So, major label ya. Major label. Oke. Setelah si musik jazz ini di mana-mana. Mereka pernah kompilasi sama Sony Music. Waktu itu ada Padi, terus ada apa lagi gitu. Judul lagunya Tukang Jamu. Nah dari Sony Music akhirnya ya dilirik lah si series ini masuk ke Musika. Oke. Masuk ke Musika sampai sekarang. Enggak. Mereka masuk ke Musika terus bikin album dengan itu yang tadi gue bilang. Hit singlenya Rocker Juga Manusia. Oke. Berarti kan gue juga sempat ngobrol sama Bang Boim nih sebelumnya kan, bahwa memang sampai dengan hari ini tuh Serius ternyata udah punya berapa album? 5. Udah punya 5 album, dan album yang meledak tuh yang Rocker Juga Manusia ya kan, album kedua. Iya, itu album kedua yang major ya. Album pertama itu indie. Album kedua yang major produsernya Mas Abdi Negara. Abdi Slang ya? Abdi Slang. Habis itu ada album hard rock. Si original soundtracknya film Jomblo pada saat itu. Iya. Terus ada satu lagi album terakhir Era Candil. Itu judulnya Serdadu Rock. Oke. Oke, gini Bang Boim, kalau kita perhatiin detail ya, judul-judul lagunya Serius itu kan sebenarnya unik-unik ya. Rocker Juga Manusia. Terus tadi lo bilang apa? Ada tuh yang unik-unik tuh. Daripada musik metal, daripada musik metal, lebih banyak musik jazz. Ada terus UFO. yang album lo terakhir kan Sakit ACDC. Hati. ACDC itu apa lagu andalannya? ACDC, Aku Cinta Dia Cuek. Aku Cinta Dia Cuek. Kan judulnya unik-unik ya. Iya. Nah, lu boleh sharing nggak di dalam Serius sendiri ketika lo bikin lagu gitu ya, terus lo nentuin judul, itu prosesnya gimana? Judul dulu, apa lagu dulu, atau lagu dulu terus baru lo bikin judul gitu? Prosesnya kadang standar sih. Maksudnya kadang gue kalau lagi di motor gitu ya, kalau jalan gitu ke base camp, ke studio, dapat ide, gue rekam atau gue tulis gitu. Oke. Habis mungkin dapat refnya dulu nih. Habis gitu datang ke studio, ketemu anak-anak, gue dapet ref nih, gini. Oh ya udah, jamming aja gitu. Akhirnya jamming, bikin bagan, udah. Habis itu baru temanya apa? Gitu. Jadi gini. Oke, lo dapat lirik, lo bikin aransemen bareng-bareng, baru lo tentuin judulnya. Oke. Yang mungkin yang Sobat Forum juga sekarang pengen tahu ya, Boim Serius ini ternyata itu memang menggantikan figur Candil ya. Orang semua tahu lah Candil itu siapa dan sosok Boim Serius ini siapa. Dua pribadi yang berbeda, dua figur vokalis
yang punya karakter suara yang beda ya. Candil dengan karakter suara Candil, Boim serius, yang sekarang dengan karakter suaranya Boim serius. Yang gue pengen tanya nih, gue nggak mau nanya-nanya soal Candil, soal apa gitu ya. Tapi gue pengen tahu dari Boim sendiri nih. Ketika lo diajak masuk ke serius gitu kan, pasti lo kebayang-bayang sama figur vokalis lamanya serius. Cuma akhirnya lo berani, dan buat gue tuh keren lah, lo berani menerima pinangannya serius. Sekarang lo jalan bareng serius, pasti lo juga punya motivasi untuk memberikan warna baru ya buat serius nih. Kayak gimana ya prosesnya itu, Bang? Proses awalnya dari awal. Lo diajak sama serius, gimana ceritanya tuh dari awal? Sampai lo berani terima. Nih sebenarnya gue dicemplungin sih. Cemplungin lo? Sama almarhum Kang Baron. Oh oke. Kang Baron. Jadi dulu gue sempet dari awal karir ya, maksudnya gue jadi gitar tech-nya Kang Baron dulu. Jadi gitar tech-nya Kang Baron, sempat gue tinggal di rumahnya. Suatu hari, lu nyanyi deh gitu. Kok nyanyi Kang? Udah, ini gaitin. Jadi waktu itu almarhum lagi punya proyekan sama Kin, sama Yuke, sama Eno, sama Ipang. Lu gaitin vokalnya Ipang deh gitu. Ah iya, masa sih gitu? Udah, akhirnya gue gaitin vokalnya Ipang. Tetep jadi. Nah, sampling vokal gue ini dikirimin ke anak-anak serius. Oh gitu. Jadi mereka kebetulan si serius lagi audisi pada saat itu. Gue minum ya? Iya. Audisi Bandung Jakarta udah. Jadi gue ada di series itu rekomendasi Kang Baron. Akhirnya dikirimin sampling, ya udah akhirnya terus dari sampling yang dikirim ke anak-anak itu mereka kayaknya tertarik gitu dengan timbranya gue gitu. Terus pertama kali telepon sama drummernya, sok base camp nggak? Gue Hayam, drummernya serius gini-gini. Wah kapan? Kalau bisa besok gini-gini. Oh ayo. Oh boleh deh. Datanglah gue ke base camp mereka. Datang lah, nyampe langsung ditantangin. Lu mau ngejam apa mau ngobrol dulu? Ngejam aja deh. Ya udah ngejam, masuk studio, selesai. Terus 3 hari setelah itu manajemen manggil. Boy, lu bisa ke base camp lagi gini. Kayaknya anak-anak tertarik sama timbra lu yang ya pokoknya low nggak terlalu high. Oke. Oh boleh deh. Ya udah akhirnya datanglah ke sana. Udah ngobrol, jalan ya. Oh di situ awalnya lo gabung sama serius. Iya gila. Gue sempet sama almarhum sama Kang Baron, Kang gila apa Kang gue sih. Udah lu apa kata gue aja. Lo sempet nggak pede juga ya? Sempet nggak pede. Soalnya yang gue tahu, wah gue gantiin sosok yang memang ikonik kan pada saat itu. Ikonik. Udah gitu dengan high note yang nggak bisa gue jangkau gitu kan. Akhirnya ya udah anak-anak nggak pengen tuh serius era gue yang ini nggak pengen. Gue nggak pengen lu teriak-teriak gitu. Maksudnya lo nggak perlu maksain lo kayak Candil, tapi lo jadi boim gitu. Udah akhirnya ya dengan itu gue pede gitu kan. Oh yaudah. Ya udah gue aja explore aja. Anak-anak juga nge-explore gitu. Explore musikalitas lu ya pokoknya ya. Yang tadinya dulu dengan keyboard. Terus serius sekarang tanpa keyboard. Gitu. Udah explore dengan 2 gitar. Gimana caranya harmonis sama vokal gue. Kalau misalnya lo ngerasain sekarang ya, perbedaannya serius yang era vokalis lama sama yang lo, bedanya di mana? Selain karakter suara lo, mungkin ada aransemen musiknya yang beda, terus mainin lirik-liriknya juga agak beda, agak gimana gitu. Ada nggak? Banyak sih. Banyak. Dikit aja. Satu dari progress chord. Progress chord. Chord. Gue tuh lebih
apa ya, lebih power chord lah. Oh, power chord. Oke. Iya, terus apa sih namanya, suara vokal sama lead gitar nggak tabrakan frekuensi itu. Terus apa lagi ya? Kalau tanpa keyboard artinya kan lo mengoptimalkan ritme lo ya, kalau nggak Iya, ya mau nggak mau kan Ritme. power chord lo tuh di situ kan, di ritme kira-kira ya. Ya, terus dari timbra kan pasti beda jauh lah ya, Beda jauh. sama era serius dulu. Terus suasana juga beda. Terus karena dulu kan mereka kan lahir memang dari kabaret yang notabene bercanda gitu. Setiap manggung tuh orang pasti ketawa gitu. Dari segi itu udah beda. Kalau gue kan bukan tipikal vokalis yang gue bisa ngajak bercanda audiens gitu. Oh, oke. Tipikal gue seperti itu. Iya. Gue lebih ke apa ya? Jadi serius beneran gitu. Kagak bercanda. Jadi serius, yang tadi serius bercanda, ya serius beneran ya, emang bener serius ya. Iya. Gitu sih sebenarnya. Iya. Gue sih pernah ngeliat tuh apa performan lo di Hard Rock ya. Di waktu itu lo main di Hard Rock, terus ada Candil juga ya. Lo Oh, inget iya, ya? iya. Lo main di Hard Rock bareng Itu. Candil. Terus lo kelihatan sih Im, lo apa bener, gue tahu bener atau enggak ya, mungkin gue salah ya. Gue ngeliat lo itu, lo berusaha untuk ngimbangin si Candil yang high note gitu kan. Iya. Sementara lo kan memang lo vokal lo tuh timbra ya. Lo lebih ngedepanin timbra lo supaya lebih jalan gitu kan. Bro. Ya lo ngomong aja deh. Malum ya. Iya, waktu di Hard Rock itu juga nggak sengaja sih. Di Hard Rock lagi ada event komunitas. Gue punya komunitas kan pada saat itu, IKI Indonesia Kita waktu itu. Iya, Iki Indonesia. Kita bikin acara musik tapi religi pada saat itu. Wih gila, religi. Gue bawain lagu-lagu religi. Jadi semua ada Irang, X-Bip, terus ada Cek Cupu Manik, ada banyak lah. Banyak. Intinya bawain religi, oke, Koi bawain religi. religi ya. Akhirnya tiba-tiba emang bandnya Candil ini memang khusus gitu, maksudnya dia jadi band pendap. Bukan apa ya, ada band selain bandnya komunitas ini gitu. Akhirnya bandnya Candil. Oke. Terus ketika Candil bawain lagu Rocker Juga Manusia, gue dipanggil. Oh, dipanggil. Jadi lo Jadi lo ditembak ya di situ ya. ditembak, ayo tuh, kan anak serius juga. Oh, boleh deh, ayo. Cuman pada saat itu ya nggak siap aja, anjir. Diajakin bawain lagunya. Pantes lu pakai sorban tuh ya, lu pakai sorban pada saat itu ya. Iya. Iya. Udah dari situ ya lebih asik aja sama Candil gitu. Karena kan gue juga nggak punya masalah apa-apa. Oke. Jadi si Vince Neil sama John Corabi ketemu nih. Vince Neil ya. Gila lo. Nah Im, tadi kan ngomongin serius ya, lo ke serius. Tapi ini lo ke Boim as personal Boim kan ya. Kebetulan kan gue minum dong. Buat diminum bro. Jadi kebetulan kan gue banyak teman-teman gue yang ngasih info lo tuh siapa dulunya gitu. Yeah. Jadi gue pengen tahu aja sih seberapa berat sih perjalanan hidup lo, apa emang lo dari kecil gitu kan lo pengen jadi vokalis band atau lo pengen jadi musisi, terus perjuangan experience lo sampai lo sekarang ada di serius ya bukan sesuatu yang jelek ya, karena lo sekarang udah gabung sama sebuah grup band yang orang se-Indonesia udah tahu, luar negeri juga mungkin tahu ya serius band itu. Gimana ya? Gimana ceritanya? Awal nggak pernah punya, gue dari kecil nggak pernah punya cita-cita sebenarnya. Cuma ketika ada orang yang menginspirasi, gue jadi kepengen gitu. Cuman nggak latahan gitu. Maksudnya ada orang yang jago, misalkan ada orang yang jago fisika kimia gitu, gue nggak latahan karena memang gue nggak mampu fisika kimia. Tapi ketika ada orang, gue lebih ke seni sebenarnya.
ada yang orang gambar, kayak ada teman gue si Doni tuh. Oh gitu. Oh, Ya gue kenal tuh. gue kenal namanya Doni. Wah, Terus. brengsek orangnya. Doni brengsek. Gimana gitu? Enggak, dia baik banget. Jadi Abang-abangan lu tuh. abang-abangan gue zaman itu dia tuh aktif banget lah. Pokoknya zaman poster cafe masih Black Hole, zaman-zaman Black Hole ya. lipstick, ya zaman-zaman itu lah. Oke. Dia aktif banget lah ngeband sana sini gitu. Gue ngelihat dari kecil emang di apa abang gue selalu bawa kaset kan ke rumah. Abang gue bawa kaset ke rumah, ada kaset Chicago, ada White Lion, ada Kultura kayak gitu-gitulah. Pokoknya semuanya lo makan tuh ya? Iya. Kayak gitu pengen gitu. Pengen ngetes, pengen nyanyi gitu. Alas lah awal. Iya. Udahlah main gitar aja. Akhirnya udah gue main gitar. Nggak nyanyi malah. Iya. Akhirnya ngeliat si Doni, Cir, bisa segala macam gitu kan. Bisa main drum, bisa gitar, bisa nyanyi kan. Oh itu role model gue pertama tuh. Gue kenal, berarti role modelnya Boim gue kenal orangnya. Role model gue pertama tuh asik. Orangnya juga asik, maksudnya ngasih referensi. Oh lo dengerin ini gini wah. Gitu. Kalau main ke rumahnya tuh selalu di setelin ya gitulah pokoknya yang aneh-aneh gitu. Gitu. Akhirnya dari situ gue keluar dari lingkungan gue di rumah. Gue keluar dari situ, gue hijrah ke studio, tempat si Doni nongkrong juga dulu. Gue ke situ. Nah di situ ketemu sama Kang Baron. Oh, Kang Baron Gigi di situ. Terus temen gue bilang, ada Baron Gigi nih latihan. Nah, anjir gue pengen lo gitu. Datanglah gue ke sana. Pas Baron Gigi maksud gue, cing men, sound gitarnya bule lah kalau gue bilang kayak gitu. Gokil gitu. Gue pengen denger gitu langsung pas datang ke sana. Anjing emang bener gokil gitu sound gitarnya. Nah, gue lagi nongkrong situ, tiba-tiba mereka istirahat latihan, diginiin, lu mau ikut gue gak? Mau sama Kang Baron tuh? Kang Baron. Almarhum ya? Mana bang? Udah ikut aja, nanti udahlah gampang lah, belajar. Nah, seneng nih kan, sebelumnya ngeband gak jelas atau gitu, akhirnya udah gue belajar ke rumahnya diajak, lu ke rumah gue gini. Awal pertama diajak nge-crew. Oh, jadi krunya Kang Baron. Kru main di Parkit dulu. Parkit, oke. Parkit Timur ya. Mainnya sama legend gitu. Wah, jadi gimana? Baru kali ini gue ketemu gitu. Iya. Ya, dulu kan juga punya mimpi kan. Setelah gue memutuskan gue pengen main musik gitu. Jadi cita-citanya ya udah main musik akhirnya. Okay. Punya mimpi gue pengen nanti suatu saat bisa manggung sama ini. Akhirnya pas ketemu sama di situ ada Dodi Ketamsi, ada legend semua ya. Legend semua. Ya. Alhamdulillah deh, Kang, makasih banyak nih Kang. Udah nggak apa-apa, lu belajarnya sama gua. Akhirnya tinggallah di rumah Kang Baron, belajar lagi di situ belajar. Belajarnya juga bukan belajar musik aja sih. Kang Baron tuh banyak ngajarin gua, banyak lah ngajarin hidup lah. Guru gua lah, beliau lah pokoknya almarhum. Udah dari situ sampai diajakin tur. Besok kita tur gini. Waduh. Namanya dulu kan ngeband kita kan coba manggung RT gitu kan. Masih tiba-tiba diajakin tur ke sini lah gitu. Dari situ mulai pede gitu, mulai tumbuh lagi PD-nya. Yang jeblosin ke serius udah beliau juga. Kang Baron juga. Baron yang juga. tadi lo bilang ya, Kang Baron juga yang punya peran untuk jeblosin lo ke serius ya. Sampai alhamdulillah sampai sekarang. Ngomong-ngomong itu apa namanya, nextnya tuh serius mau ngapain nih? Kan baru 5 album ya? 5 album. Album terakhir itu tahun 2012.
Tahun 2012 ya? Abis itu mati ya? Vakum ya? Vakum, Itu mati. ngapain aja serius? 2012 kesini? Padahal kan udah punya vokalis lu kan? Iya. Jadi kebetulan Off air aja atau gimana? off air sih. Banyak off air. 2012 tuh album keluar off air. Terus ketiban sama kesibukan masing-masing sih sebenarnya. Oh, Ya biasalah, itu klasik banget di sebuah band gitu, apalagi band Indonesia ya. yang memang itu sangat klasik kalau gue bilang gitu kan. Kalau di luar beda lah, di luar kan total lah. Dan mereka udah musisi aja gitu. Kecuali memang bandnya bubar, jadi bandnya jadi legend kayak misalnya kayak Nirvana gitu. Bandnya Cobain die, Novoselic akhirnya jadi apa gitu kan. Terus Dave Grohl jadi apa. Nah, kalau di Indonesia beda. Nah gimana? Kesibukan masing-masing. Jadi punya band Bandnya ada, cuman kesibukannya masing-masing gitu. Cari project masing-masing ya. Waktunya ngeband tuh tetap ada nggak lo? Lo kan punya pasti ada Terakhir jadwal. kemarin kita Oktober kemarin kan ulang tahun, Oh iya, saya tanggal tahu. 19. Jadi kita ngumpul, ya udah ngeband. Terus ada rencana bulan ini tuh kita mau main di Bandung rencananya. Oh bulan ini, bulan November ya? Bulan November lo mau main di Bandung sama Serius? Serius. Oke. Itu dari 2000 berapa ya? 2014 itu udah jarang tuh. Udah jarang. Ya sih ada yang jadi ini, ada yang jadi ini gitu. Udah. Akhirnya namanya gua pengen bermusik gitu. Susah maksudnya pengen keluar dari circle itu teh susah. Ya udah gua main musik aja. Punya proyekan ada band lagi kayak gitu-gitu. Oke. Im, gue pengen tahu juga nih Im, kalau misalnya buat sobat-sobat forum yang di sana nih yang lagi ngeliat ini kan, yang juga lagi hobi main musik, lagi getol-getol yang ngulik segala macam kan, terus punya mimpi, lu pengen jadi musisi. Termasuk gue tadinya pengen jadi musisi, tapi nggak kesampaian. Cita-cita gue jadi musisi, makanya gue ketemu Boim tapi tuh. tetap seni kan? Iya, tetap gue suka seni gitu kan. Seni apa aja lah gue suka gitu kan. Nah, gue pengen tahu dari lu nih, kan bedanya lu kan sekarang rockstar juga ya. Lu rockstar nggak sih? Gue nggak merasa rockstar. Anjing, gue nggak merasa rockstar lo ya. Nggak merasa rockstar gue. Iya, lu Rockstarnya di rockstar itu ketika di atas panggung gue jadi rockstar. Tapi ketika di bawah ya gue orang biasa men. anjing. Jadi di atas panggung, Boim Serius adalah rockstar. Ketika di bawah panggung, Boim Serius adalah orang biasa. Lu udah punya anak belum, Im? Ada, udah 2. Udah 2, berarti di bawah panggung, di kolong panggung ya. Boim Serius adalah seorang bapak yang luar biasa. Itu gosipnya yang gue dengar ya. Amin. Sampai gue telepon, tar dulu bro ya kan, gue lagi sama anak gue ya, sadis. Intinya kalau ya gitulah harusnya ini. Amin, kayak gitu sih. Mudah-mudahan sih bisa terus kayak gitu. Dan sobat forum nih jangan pokoknya terus nonton FK Musik karena Boim Serius nih nanti bakal perform lah. Berapa lagu lo Im? Kira-kira mau lo kasih ke sobat forum FK Musik? Ada lah. Album bisa satu album. Satu album. Tapi oke lah. Ya beberapa nanti kita. Termasuk lagu Rocker Juga Manusia. Kayaknya itu yang paling ditunggu juga sih sebenarnya. Gue susah juga ya mau melarikan seorang Boim Serius gitu dari Rocker Juga Manusia, itu susah banget gitu. Ketika ngomongin serius pasti yang dicari orang ditunggu kan, pasti ketika lo perform juga kan pasti itu yang ditunggu. Itu lagu pamungkas ya. Lagu penutup kan, termasuk di FK Musik nanti ada lagu penutupnya dari Boim Serius, Rocker Juga Manusia. Cuma versinya versi Boim yang timbra, bukan yang high note. Ya itu perlu digarisbawahi. Tapi anyway, oke lah. Bang Boim Serius yang punya asli nama ada di Wikipedia namanya Denny. Iya, namanya Denny kan, nama lu Denny kan? Tahu deh. Namanya Denny Serius. Bisa jadi Boim nih. Gimana ceritanya? Boim SMP ya. SMP jadi Boim. Gak sengaja itu ada teman gua. Terus dulu kan biasa kan kita nama-nama samaran gitu ya. Zaman SMP itu. Jelek banget nama samaran lu. Loh, terus gimana? Deh gue namain aja ya. Apaan? Boim aja. Boim. Kan gue bukan orang Betawi. Iya.
Boim udah bocah impian aja. Jadi Boim lo tuh bocah impian ya. Gila, Oh gitu. Dream Boy. Ada tuh temennya Si Dongker juga. si role model lo ya. Role model gue. Udah ada dari SMP itu dipanggil Boim sampai sekarang. Jadi nama panggung juga. Iya, Bang juga ya, Bang serius. Anyway, gue bangga sih gue punya teman kayak lo di. Gue juga bangga. Temen kayak gitu. Gue punya nih sobat forum mesti tahu nih, gue bangganya kenapa ya? Karena bukan sesuatu yang gampang ya. Ya, instan. Lo masuk ke serius gitu, Iya. sampai lo sekarang ada di serius dan lo menggantikan sosok yang emang udah ya gitulah, udah ikonik banget lah. Dan Boim berani dengan segala konsekuensinya, dengan segala keyakinan. banyak Ya kan? kejadian-kejadian yang ya pasti kan ada pro kontra lah. Iya, pasti. Ketika gini aja deh, Guns N' Roses Excel diganti misalkan, anjir, bukan GNR. Bukan GNR. Itu pasti, itu udah pasti. Nirvana di misalnya pada saat itu diganti ya kan? Ini bukan Kobe, Bukan bukan Kobe. Nirvana, Wah. Kobe nih. Tapi ketika anak-anak tuh, gue settings banget buat anak-anak serius. Dia menyelamatkan, maksudnya bukan apa ya? Mereka menyelamatkan si seriusnya malah. Serius harus tetap ada. Oke. Biar gimana pun harus tetap ada. Mau siapapun yang nyanyi, tapi tetap ada. Gue makasih banyak sih buat anak-anak serius tuh. Terus kalau apa? Ya pokoknya gitulah. Serius tuh harus tetap ada. Serius harus tetap ada. Keren. Gue suka banget tuh sama tadi tuh omongan lo. Serius harus tetap ada apapun yang terjadi ya Apapun kan? yang terjadi. Makanya waktu awal gue masuk itu, anak-anak bikin jargon. Apa tuh? Serius tidak bubar. Hashtag serius tidak bubar. Oh gitu. Ngeramein ya, serius tidak bubar. Banyak banget lah pro kontra ketika zaman FB rame gitu, wah banyak yang nyerang haters gitu. Pikir gue, ya udahlah, nggak apa-apa, haters udah wajar gitu Yes, kan. betul. Tapi kalau diperhatikan haters, artinya ada yang memperhatikan lo Ada juga yang sebenarnya kan ya, memperhatikan Im, ya. Ya akhirnya gue baikin mereka, jadi teman. Iya. Berarti Ketika haters digalakin jadi musuh, tapi ketika haters dibaikin ya jadi teman aja. berarti sekarang fanbase-nya serius udah nggak ada masalah ya sama lo sebagai frontman-nya serius sekarang. Tapi kalau di panggung terlebih ya di kota-kota rock gitu ya, yang benar-benar kotanya itu emang anak-anak mudanya tuh Surabaya banget, misalnya Surabaya. Bandung. Pasti manggilnya Candil Gue udah ya. Itu awal pertama kali gua manggung itu di tahun baru di daerah Jawa Tengah. Pas baru mau masuk, panggil serius gitu. Udah Candil. Ini lah serius ya kan? Candil. Jadi pas gua masuk langsung satu lapangan. Terus rasanya gimana nih? Rasanya gimana? Ini begini mas, dikit. Cuman anak-anak si Koko kita gue ngasih prolog dulu pertama. Dia ngomong dulu nih serius gini sekarang gini. Itu sampai gue di tengah konser Tengah show lo, perform lo. gue turun panggung pengen mukul orang saking jadi ketika gue nengok ke misalnya gue di sini nih di panggung ke sana gitu ini di sebelah sini nih gue diginin terus nih boim gitu anjir dibikin panas sih akhirnya lagu keberapa turun lompat udah mau mukul manajer gue teriaknya anjing naik naik sih ya naik ditarik 2 meter panggung udah dari situ ngapain kayak gitu udah selesai manggung nggak usah biarin image lu jadi ini kayak gini nggak gue pengen punya ini aja pengen punya tanda mata aja di sini gue manggung di sini gue pengen punya tanda mata gitu gue ada ceritanya gue gitu udahlah nggak usah ini yang asik-asik aja oh udah dari situ ya belajar lah learning by doing lah gue jadi vokalisnya serius gitu dia banyak lah ceritanya. Oke, nanti kapan-kapan lo sharing lagi sama FK Musik, Boim. Oke, udah panjang juga ya. Panjang banget. Ngobrolnya udah panjang banget ya. Kopi lo minum dulu. Tapi gua tetap tagih janjinya Boim buat ngasih perform di FK Musik. Gue sih 2 lagu lah Im ya. 2 lagu. 2 lagu. Yang satu lagu
album yang udah ada lu-nya di Serius. Ya, boleh. Satunya lagi itu lagu legendnya Serius. Rocker juga manusia. Rocker juga manusia ya. Siap. Oke, Boim Serius alias Denny, thank you banget udah mau datang di FK Musik. Sama-sama, gue yang thank you juga. Mudah-mudahan nextnya kalau misalnya kita undang lagi atau kita ajak jalan bareng lagi buat ngomongin musik, mau musik major, mau musik indie ya kan, lo bisa gabung lah di FK Musik. Insya Allah. Oke, thank you Im. Siap, thank you brother. Oke, Sobat Forum, demikian Im. Pokoknya tadilah ngobrol-ngobrol kita sama Boim Serius. Banyak hal sih yang bisa akhirnya kita tahu ya. Ngulik Boim sedikit sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya dikulik lagi lebih lama pasti bakal banyak keluar, dan mungkin karena Boim ini adalah seorang bapak yang baik gitu kan. Dikulik-kulik dikit pasti nanti bisa nangis. Cuma nanti aja lah ya. Nanti lain waktu kita ngobrol yang lebih panjang lagi sama Boim. Intinya satu yang bisa gue tangkep tuh dari cerita lo tadi, rasa percaya diri ya kan, jadi manusia apa adanya, Boim apa adanya, tanpa harus memikirkan, tanpa harus jangan jadi palsu. Jangan jadi palsu. Wah, keren banget tuh. Pokoknya ya itulah tadi Boim bilang, jangan jadi manusia palsu. Capek jadi manusia palsu. Oke, Sobat Forum, sampai di sini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa kasih komen di bawah ini, lo pengen FK Musik ngobrol sama siapa lagi. Nextnya kita bakal punya bintang tamu yang keren lah. Lebih pokoknya keren dari gue. Enggak lah, lu udah keren ya. Tapi kerenan gua. Yes. Siap. Enggak, Boim keren. Jadi pokoknya lu komen di bawah ini, lu pengen bintang tamu siapa yang mau kita ajak ngobrol. Mau dari major ya, artis-artis major boleh, artis-artis indie label juga boleh. Lo komen aja di bawah ini. Thank you udah nonton ya. Bang Boim juga thank you udah datang. Terima kasih Sobat Forum. Jangan lupa di like. Banyakin komen. Keren biar tuh. bisa komunikasi. Yes. Banyakin komen biar bisa komunikasi. Oke, thank you Sobat Forum. Sampai jumpa di FK Musik berikutnya. Boim Serius.